perempuan itu kan sejak dulu bekerja gitu ya. Kita selalu bekerja. Kita tidak pernah ada yang namanya ibu rumah tangga itu pengangguran. Sebetulnya nggak ada. Kita bekerja cuman nggak dilihat. Kita bekerja cuman unpaid gitu ya. Nggak dibayar aja. Nah di literasi itu juga sama. Itu sejak dulu literasi yang dianggap keren itu misalnya adalah yang ngomongin politik, yang ngomongin ekonomi, pokoknya isu-isu yang makro, yang grande gitu. Ketika perempuan nulis dan dia membicarakan dirinya sendiri, dia membicarakan pengalaman ketubuhan, dia membicarakan lokus-lokus dalam kehidupan domestik, itu dianggap ya gitu tuh perempuan kalau nulis gitu. Dia cuma bisa membicarakan dirinya sendiri, cuma bisa emosional, cuma bisa nangis. Halo teman-teman Kondevelas, bersama aku lagi, Ayas, yang akan menemani kalian di episode podcast kali ini. Dan tentunya seperti biasa ya, aku gak mungkin sendirian. Kali ini aku ditemani oleh seorang perempuan yang kayaknya teman-teman juga udah hafal lah ya, udah sering melihat gitu. Ada Mbak Kalis. Halo Ayas, halo Kondevelas. Iya, buat teman-teman, jadi kita kedatangan Mbak Kalis kali ini. Dan Mbak Kalis itu merupakan seorang aktivis dan penulis perempuan lah ya, bisa dibilang seperti itu. Gimana Mbak Kalis kabarnya? Sehat. Ceria ya, walaupun sedang huru-hara segala macam, tapi tetap tersenyum. Mbak Kalis, karena Mbak Kalis seorang penulis nih ya, dan aktif juga di gerakan aktivisme, dan kebetulan selaras lah ya dengan nilai-nilai yang dianut sama Konde sebagai media perempuan gitu. Kan kalau yang aku lihat tuh perempuan di lingkup aktivisme aja kadang masih suka menghadapi kultur yang mungkin dalam tanda kutip bisa dibilang abang-abangan gitu ya. Dan akhirnya banyak cara gitu untuk melakukan aktivisme, salah satunya dengan membaca dan menulis, karena membaca juga bagian dari perlawanan gitu kan. Tapi yang aku lihat bahkan di bidang literasi aja pun kadang ruang aman itu tidak ada gitu kan ya. Susah, masih susah untuk dibangun gitu. Beberapa dari perempuan mengalami intimidasi juga, diremehkan dan segala macam. Kalau Mbak Kali sendiri karena udah aktif lah ya di aktivisme, di literasi gitu, ngelihat situasi kayak gini seperti apa sih Mbak? Betul yang Ayas bilang, kalau perempuan itu kan sejak dulu bekerja gitu ya. Kita selalu bekerja. Kita tidak pernah ada yang namanya ibu rumah tangga itu pengangguran. Sebetulnya nggak ada. Kita bekerja cuman nggak dilihat. Kita bekerja cuman unpaid gitu ya. Nggak dibayar aja. Nah di literasi itu juga sama. Itu sejak dulu literasi yang dianggap keren itu misalnya adalah yang ngomongin politik, yang ngomongin ekonomi, pokoknya isu-isu yang makro, yang grande gitu. Ketika perempuan nulis dan dia membicarakan dirinya sendiri, dia membicarakan pengalaman ketubuhan, dia membicarakan lokus-lokus dalam kehidupan domestik, itu dianggap ya gitu tuh perempuan kalau nulis gitu. Dia cuma bisa membicarakan dirinya sendiri, cuma bisa emosional, cuma bisa nangis. Lihat deh kalau penulis laki-laki itu kalau nulis novel aja, novel perang, strategi politik yang besar gitu. Ya, jadi kayak bahkan ada mansplaining gitu ya. Benar. Mbak Kalis, tapi kalau Mbak Kalis sendiri kan emang udah beberapa buku gitu ya yang diterbitkan, dan salah satunya kayaknya yang bakal mau launching gitu, salah satunya adalah Makapkan Ibu di Samping Ayah. Nah ini boleh nggak Mbak diceritakan mungkin dari launchingnya dulu deh, bakal launching kapan dan di mana? Oke, ini adalah buku ke-7 aku, buku pertama sampai buku ke-6. Kebetulan aku selalu nulis non-fiksi, kumpulan esai tentang perempuan, tentang feminis muslim, tentang keberagaman juga, dan yang sebelum ini bahkan tentang parenting politik gitu, karena aku sudah jadi ibu. Nah yang ke-7 ini adalah fiksi pertama, novel debut, cukup berbeda karena yang dibahas adalah isu kesehatan mental, isu trauma antar generasi, walaupun juga masih lekat banget sama isu perempuan karena ada karakter ibu, karakter anak perempuan, karakter lansia perempuan ya dalam siklus hidup perempuan, beragam banget gitu. Dan aku antusias banget agar pembaca bisa ketemu juga nama buku ini. Udah bisa dibeli bukunya. Ini langsung jualan ya. Boleh. Udah bisa dibeli bukunya di toko-toko buku kesayangan kamu. Oke, kira-kira bakal ada
semacam diskusi atau mungkin kayak ketemu ngobrol dengan Bang Kalis terkait buku ini nggak agenda buat Iya, kedepannya? emang lagi rajin keliling ya, secara offline maupun online. Ini buktinya aku minta waktu ke Salah Ayas buat satunya. ngobrolin novelnya. Oke Mbak Kalis, kira-kira ada nggak sih hal terbaru gitu yang sekiranya tuh nggak ada di buku-buku Mbak Kalis? Kan tadi sudah disebutkan ya kalau ini adalah fiksi pertama. Mm-mm. Nah, tapi kira-kira ada nggak sih hal baru yang sengaja Mbak Kalis tulis dan nggak pernah dibahas di buku sebelumnya? Mm. Kalau di Instagram aku selalu ngomongin hashtag mencatat pengalaman perempuan. Di buku-buku kumpulan esaiku yang lain sebetulnya juga sama, nulis tentang pengalaman perempuan. Tetapi ketika aku mengeksplorasi pengalaman perempuan di dalam sebuah karya fiksi, aku ngerasa wow, liberating banget gitu mengeksplorasi cerita karakter, kisah hidupnya, mengeksplorasi emosi dan ngerasa ruangnya itu lebih luas. Kalau di dalam esai kita sangat terbatas, misalnya maksimal 1.000 kata gitu. Nah, novel memberikan ruang yang lebih luas dan hopefully tuh kayak aku sebetulnya pengen expand audiens yang lebih besar gitu. Jadi kan kalau sebagai penulis non fiksi aku belum nyapa nih orang pembaca-pembaca Indonesia yang dia suka nulis yang suka baca karya novel atau karya fiksi gitu. Dan aku penasaran aja gitu. Coba hal baru ya Mbak yang belum pernah Betul. dilakukan sebelumnya. Nah, oh ya buat teman-teman jangan lupa bisa dibeli ya bukunya, dan kalau misalkan pengen diskusi lebih lanjut mungkin bisa pantengin Instagram Mbak Kalis juga, siapa tahu ada agenda-agenda menarik berikutnya terkait buku ini. Dan mungkin bisa kita balik lagi ke obrolan soal aktivisme gitu ya Mbak. Mbak Kalis kan tadi menuliskan pengalaman-pengalaman ada di dalam bukunya, dan mungkin ya mendapatkan hal-hal yang kayak diremehkan semua orang lain, ngapain tulis itu ini, tapi Mbak Kalis tuh tetap konsisten gitu, bahkan sudah diserang ya tadi ya sebelum hal ini kita udah ngobrol dengan Mbak Kalis sedikit, diserang buzzer habis-habisan segala macam, tapi kayak Mbak Kalis masih konsisten, masih ada gitu di sini. Apa sih Mbak yang membuat Mbak Kalis konsisten itu? eh karena kita itu mendampingi korban setiap hari dan kita tahu bagaimana mereka kelompok rentan menjalani kehidupan di dalam ketakutan, menghadapi kecemasan setiap hari. Sedangkan kita yang masih punya privilege ya, kita bangun tidur tanpa ketakutan, walaupun harga-harga mahal kita masih at least Masih, hidup tuh iya. nggak takut, nggak Iya, cemas benar. gitu, nggak berada dalam tekanan, nggak berada dalam intimidasi. Menurut aku dari situ aja kalau kita nggak menggunakan privilege mulut kita ini untuk bicara, itu aja udah dosa sih hukumnya. Jujur ya. Jujur ya, kalau kita kayaknya fardu kifayah boleh deh, tapi kayaknya fardu ain nggak Fardu sih? ain. Kayak kita masih diberikan otak untuk bisa menyerap pengetahuan, untuk bisa menalar dengan baik, kesehatan jasmani untuk bisa bersolidaritas dengan sesama WNI lainnya gitu. Dan kalau takut tuh nggak apa-apa, tapi kan takutnya bareng-bareng gitu. Yang takut banyak gitu ya. Jadi lama-lama berani Lama-lama juga berani, gitu betul, kan, betul. menularkan keberanian. Kayak kita kan kalau sendiri kayak nggak berani, tapi kalau sendiri kayak udah berani gitu gak sih kalau bareng-bareng gitu. Kita punya pasukan. Iya. Iya, iya. Ya apalagi kalau kita di isu kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, kita ketemu korban-korban KDRT, ketemu anak-anaknya, kita bakalan tahu kalau intimidasi atau ancaman yang kalau ngomongin digital gitu ya, yang dihadapi ke kita kayak gak ada apa-apanya banget gitu dibandingkan dengan korban kekerasan berbasis gender yang mereka udah kehilangan hidupnya sejak martabat diri mereka itu direnggut, sejak mereka mengalami penderitaan fisik, penderitaan emosional. Mereka nggak bisa membedakan lagi mana yang kenyataan, mana yang bayangan yang tidak nyata. Ya kalau kita ngomong korban perkosaan misalnya ya, ya udah ada komplikasi di dalam saluran reproduksinya, mereka sakit dalam dan udah gitu maksudnya. Dan kita masih punya kebebasan untuk baca buku, untuk membedakan yang benar dan yang salah, dan menurut aku itu data pun jawab. Iya, tadi aku suka banget sih yang Mbak Kalis bilang kayak berdosa banget ya kalau kita bangun tidur masih bisa senyum, buka tudung saji masih ada nasi gitu ya. Tapi kita nggak bersuara tuh kayak
Aduh kebangetan lah. Dan tantangan Mbak, kalau misalkan ngomongin tantangan tuh ada nggak sih Mbak dari ya apa yang Mbak Kalis lakuin selama ini? Tantangannya memang lebih berasa ya, terutama di resume sekarang. Kalau dulu tuh tantangan kayak 3 hari udah lelo gitu kan. Seminggu paling juga udah capek mereka ngerjainnya. Sekarang kayak 2 bulan kok masih ada yang nge-shift ya. Nggak Menyapa-nyapa, capek itu ya? ngata-ngatain di DM, itu ibu gembrot ya yang suka ngompor-ngomporin, yang suka provokasi gitu. Iya, gue gembrot dan happy ya. Dan cantik dan Dan pede. cantik dan demure. Iya, jadi memang aku nggak bisa katakan bahwa misal semua orang harus speak up, semua orang harus ikut aktivisme yang aksi massa misalnya gitu. Karena setiap orang memang kapasitasnya berbeda-beda. Itulah kenapa ada ibu-ibu yang datang ke lokasi aksi untuk ngedrop snack doa dan titik doa agar aksi itu dilancarkan. Dan itu juga ethics of care, itu juga kerja-kerja perawatan, karena bahkan ketika mereka ngedrop snack itu, mereka itu harus jemput anaknya dulu, harus bersihin rumah dulu, harus ngurusin keluarga dulu. Memang aku bisa bilang aktivisme itu juga hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang privilege juga Iya, gitu yang ya. memang sudah siap gitu ya Mbak yang maksudnya. Kayak aku dan Ayas gitu, misalnya yang bisa punya kebebasan untuk meninggalkan keluarga, punya keluangan waktu, dan juga keluarganya siap gitu untuk bersama-sama diajakin lawan gitu kan. Dan semua orang tuh nggak punya kebebasan itu. Misalnya teman-teman birokrat yang di ASN, kayak mereka sebenarnya pengen banget juga menyampaikan kritik, tapi Mbak, makasih ya udah nyampein keresahan aku juga, tapi aku nggak bisa gitu. Misalnya tuh dia terbatasi oleh perusahaannya, dia terbatasi oleh bapak ibunya yang punya jabatan atau punya gelar tertentu. Nah, aku nih sebagai keluarga miskin, keturunan prekariat yang sejak dulu memang hidupnya itu dalam survival mode. Jadi ya udah, emang hidup gue survival mode dari dulu. Sudah terlatih ya Mbak. Iya, sudah terlatih gitu ya. Jadi ya oke, maksudnya kita nggak bisa memaksa sama orang juga. Memang keberanian itu harus diimbangi dengan mitigasi. Keberanian itu harus diimbangi dengan kesadaran akan safety, akan security, dan juga bahkan punya solidarity juga ya, punya solidaritas persaudaraan yang kuat juga, sehingga kamu kayak udah gak zaman ini sering kutipannya Cak Munir yang Iya. lagi sering beredar. Aku nggak tahu itu kayak semoga itu kutipan Cak Munir beneran ya. Karena kutipannya tuh kurang lebih begini. Karir tertinggi seorang aktivis adalah mati gitu. Jadi kayak kurang lebih tuh kutipannya kayak gitu. Dan menurut aku itu nggak fair. Ya, karena yang kita lawan kesewenang-wenangan, kita lawan pihak penguasa dan mereka hidupnya enak, mereka bisa ke Prancis, Bolak-balik ya, Iya. udah kayak Wah, warung mereka tuh. bisa lulus magister aja bisa belanja homeless media puluhan juta buat mengumumkan aku lulus gitu kan. Wow, gitu kan, makannya mahal setiap hari, hidup mereka enak, sedangkan kenapa yang aktivis puncak karirnya harus Harus mati? mati. No, itu nggak adil gitu. Kita harus hadapi ini bersama-sama. Dan kalau di dalam gerakan perempuan bahkan joy is the act of resistance gitu. Setuju. Kita bersenang-senang, kita ketawa-tawa bareng teman-teman, is the act of activism, is the act of resistance also. Nggak selamanya kita harus aktivisme abang-abangan yang pulang compang-camping, guys. Kita mau bisa cantik dan ketawa-ketawa dan kita adalah aktivis juga. Iya, tapi aku setuju sih Mbak, karena yang aku lihat ya dari gerakan tuh kadang kita lupa untuk merawat. Kita lupa untuk merawatnya karena apa? Karena aku pernah cita gitu, kayak gak ada kebahagiaan, gak ada keceriaan gitu. Kan aku sukanya kalau di gerakan perempuan itu misal kita nggak nongol di sosial media sehari aja, itu teman-teman satu grup udah nyariin, kamu di mana? Kok nggak ada suaranya? Atau kita nggak datang acara gitu, kayak kamu baik-baik aja kan? Diteleponin. Aku baik-baik aja kok gitu, diteleponin gitu. Mau dikirimin kopi nggak? Mau dikirimin makanan nggak? Gitu teman praktis best. Setuju banget sama Mbak Kalis. Dan aku juga sempat ngalamin ya Mbak, kayak beberapa teman-teman yang gak bisa turun aksi gitu, bahkan menawarkan dana kayak mau gak di-printin aja poster-posternya, nanti kamu bagiin di aksi di lapangan gitu. Jadi ya memang ada banyak cara ya untuk melakukan aktivisme tersebut, karena
nggak semua orang tadi dalam kondisi yang bisa siap diterima, entah diterima keluarga atau kayak gimana kita nggak pernah tahu gitu. Nah terus kalau yang Mbak Kalis lihat karena tadi kita udah singgung soal perempuan juga gitu ya, yang Mbak Kalis perhatikan tuh bagaimana sih literasi literasi gitu atau gerakan membaca bisa memberdayakan perempuan. Mhm. Aku termasuk menurut aku ya, perempuan dari keluarga miskin yang mendapatkan pembebasan, mendapatkan akses pendidikan karena literasi, karena produk-produk bacaan. Jadi dulu kakak-kakak kelasku yang pulang dari kuliah di Undip, kuliah di UGM, mereka tuh support 2 bulan sekali tuh buku bacaan baru. Kebetulan tentu saja perpus di kota manapun tuh jelek ya. Iya. Aku nggak tahu kayaknya sekarang udah lebih bagus. Kalau dulu kayak jelek banget gitu. Terus bahkan perpustakaan sekolah itu ya kayak perpustakaannya Rangga yang kita masuk ke gua sunyi, nggak boleh ada suara, berdebu. Pokoknya perpustakaan tuh selalu gua ya. Jadi kita butuh akses literasi informal. Dan pada saat itu yang menghampiri aku adalah kakak-kakak tingkatku. Dan itu pun kakak-kakak tingkat di SMA terbaik di kabupatenku. Kalau SMA lainnya mungkin nggak punya kakak-kakak yang berkuliah juga di Undip dan di UGM. Jadi bayangin kayak layernya tuh udah beda gitu secara struktur gitu. Nah dari situ aku ketemu bacaan-bacaan fiksi sebenarnya yang memberikanku imajinasi tentang cara hidup yang berbeda dari perempuan-perempuan lain di desaku. Karena perempuan-perempuan lain di desaku yang mereka pendidikan dasar, menengah, dan setelah itu mereka pekerja informal ya, apakah itu menjadi pekerja rumah tangga atau menjadi perempuan yang jualan es, jualan makanan, atau menjadi buru-buru di toko, bukan di supermarket yang gede kayak di Jakarta ya, buru-buru di toko gitu dengan upah yang ya cukup beli beras gitu kan. Dan dulu kalau aku ditanya cita-cita, aku ingat banget aku selalu jawab guru. Kenapa? Itu bukan karena aku berjiwa pendidik, bukan. Karena aku gak punya imajinasi pekerjaan yang lain. Karena hakim gitu ya, dokter, apalagi saintis gitu. Imajinasi tuh gak nyampe di anak perempuan miskin dari kabupaten. Yang ada bayangan pada saat itu ya seorang guru. Dan aku mendapatkan imajinasi itu lewat novel Teen Lit dulu. Oh iya Novel Teen Lit KPG yang di situ nyeritain mahasiswa-mahasiswa. Oh ada yang teknik fisika, ada yang sastra Perancis, ada yang jurusan apalagi gitu. Oh ternyata kalau kuliah itu jurusannya banyak dan pertemanan-pertemanannya jadi sangat menyenangkan. Ih aku pengen jalanin kehidupan yang kayak gitu. Gimana ya caranya kayak gitu. Jadi literasi tuh tentang imajinasi. Dan Tilit kayaknya nggak, maksudnya di zamanku juga masih gitu. Zaman aku SD menuju SMP masih baca Tilit remaja juga ya gitu kayak jadi perempuan kok seru banget ya kayaknya berteman make up kalau di angkatanku hidupku hidup angkatanku itu diselamatkan oleh Laskar Pelangi. Nggak tahu angkatan diselamatkan oleh apa. Aku masih nonton sebab Laskar Pelangi. Kamu versi filmnya. Oh iya. Kalau aku beneran versi novelnya Andra Hirata yang aku lulus tes perguruan tinggi ketika aku kasih brosurnya ke bapakku tuh dibuang sama bapakku karena dia nggak punya uang. Terus aku baca novel Laskar Pelangi. Di situ ada anak-anak yang memperjuangkan mimpi gitu ya. Terus ada lagunya yang sekarang udah jadi wamen kebudayaan. Mimpi adalah kunci. Dan di situ aku nangis kan. Aku nggak mau mimpiku berakhir di sini. Aku akan perjuangkan. Segitunya literasi itu berdampak. Ya, iya betul banget. Dan tadi yang sempat Mbak Kali soroti juga soal perpus ya sebenarnya itu juga aku merasakan karena aku kan besarnya sebenarnya kan di Jakarta ya. Aku lahir dari kota kecil di Banten sana dengan perpustakaan daerah yang ya tadi seperti goa berdebu dan buku-bukunya tuh kayak apa ya tidak ada yang kayak khusus remaja atau khusus anak kecil.
ujung-ujungnya buat anak-anak kuliahan aja gitu yang buku-buku teori segala macam. Jadi Nah itu loh pilihan-pilihan buruk petugas perpus dalam pengadaan produk literasi. perlu dipertanyakan. Jangan-jangan anak-anak tuh nggak mau ke perpus bukan Gara-gara itu. Iya, yang ketemunya cara beternak lele mulu. Tuh, atau teori komunikasi politik kayak saya umur 7 tahun bingung dong ke sana ya. Bener-bener banget. Aduh menarik ya pengalaman perempuan di bidang literasi tuh sangat menarik, beragam dan pasti beda-beda juga. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang nanya nih, mulai dari mana sih gitu, Pak? Tips and trick gitu kayak supaya konsisten dan bisa terjun, apalagi tadi yang di awal kita sudah mention iklimnya kadang masih abang-abangan, jadi kayak aduh aku udah takut duluan gitu. Merasa Iya. tidak aman duluan. Ini ya, ini bisa dijelaskan dengan kebijakan politik yang lebih besar sebenarnya. Kan kita tuh punya yang namanya dana desa sebenarnya. Kita sekarang dipotong untuk objek itu. Kok nyampe situ lagi ya? Ya rapat-rapat desa lah atau anggaran desa aja gitu. Secara umum bahkan nggak cuma di level negara, di level desa itu pembangunan kita sangat maskulin. Jadi yang diperbaiki itu gapura. Saya kalau 17 Agustus ya, yang diperbaiki itu gapura, terus ngecat gapura gitu. Atau kalau di level kabupaten itu bikin dekorasi Asmaul Husna. Tahu nggak di Jalan Pemuda biasanya tuh ya dekorasi Asmaul Husna atau I love kota A, I love kota B gitu. Nah itu yang dibikin tuh selalu kayak gitu. Mereka nggak nyampe ke kerja-kerja perawatan. Karena kerja perawatan itu nggak kelihatan gitu. Jadi kalau tujuannya adalah politik praktis, kepentingan mereka agar mereka dipilih lagi. Sehingga agar mereka dipilih lagi, ya mereka memperbaiki jalan, itu pun jalan kota, ya bukan yang di kecamatan gitu ya. Karena perbaikan jalan di kota itu bisa dilihat. Atau masang pelang Asmaul Husna itu bisa dilihat gitu. Kalau misalnya mereka bikin learning center gitu atau bikin pusat kesehatan yang di situ itu ada satu bidan desa, ada satu perpustakaan desa yang bahkan sebenarnya di desa-desa itu ada guru-guru PAUD yang kadang digaji 3 bulan sekali dengan gaji yang sangat kecil 200.000 per bulan padahal jagain anak orang banyak banget gitu kan. Nah itu adalah kerja-kerja perawatan yang kita maksud gitu. Desa yang masih punya ruang yang aman untuk ibu dan anak, mereka bisa melakukan pengasuhan kolektif di situ, termasuk ada ketersediaan bacaan, termasuk ada akses-akses kepada pengetahuan dan bagaimana pendidikan itu bisa dijalankan secara informal. Jadi nggak cuma yang bahas di sekolah aja, tapi ibu-ibu bisa saling mendidik, ibu-ibu bisa saling ngobrol, menularkan pengetahuan. Itu loh, itu yang kita maksud kehidupan. Iya betul Gitu. Kehidupan itu gitu, bukan cuma ngecat gapura aja. Ngecat gapura terus beberapa minggu udah ngekletek lagi. Udah kembali lagi seperti semula gitu. Ya, kalau enggak kan budgetnya tuh pasti tanya deh. Aku nanya ke salah satu bupati gitu kan. Terus, Pak, ini strategi kampanye kalau efektif di kota Bapak gimana gitu ya? Ya dangdutan sama pengajian. Karena itu yang mendatangkan banyak massa dan itu hiburan. Dan orang bisa langsung tahu, oh ini kegiatannya kayak gitu. Jadi memang bisa dibilang karena kerja perawatan itu tidak diakui, itu ada kaitannya juga kan ya bagaimana kultur patriarkal masih sangat lekat gitu kayak yang berkaitan dengan perempuan yang lebih karena prosesnya lama. Semua kerja merawat tuh prosesnya lama. Makanya kayak mandiin bayi, nyuapin bayi, ya ngerawat orang sakit itu kan prosesnya lama, nyebelin, butuh kesabaran gitu. Kan lebih enak gue provider, gue kasih duit, gue menafkahi dan gue punya kontrol. Instan itu enak dan lu punya power. Punya power. Tapi ketika kamu mandiin bayi, bersihin badan dia tiap hari, masakin, ngerawat dia ketika sakit itu nggak kelihatan dan nggak bikin kamu kasih power gitu. Dan yang aku lihat juga itu ya terjadi di dalam dalam banyak lini ya, entah dari mulai keluarga, terus tadi kalau kita ngomongin aktivisme, hal-hal seperti itu masih terus gitu ditepi. Nah, Mbak Kalis kalau punya pesan buat perempuan di sana, apa sih apa yang Mbak Kalis sampaikan? Akses pengetahuan sekarang sudah lebih mudah karena bantuan teknologi
dan jangan merasa sendirian mungkin ya. Karena di banyak budaya perempuan itu dinormalkan untuk menderita sendirian. Mereka nggak boleh cari bantuan karena dianggap menebarkan aib, padahal itu udah bukan zamannya. Dan jangan percaya dengan mitos-mitos lama bahwa pertemanan perempuan itu selalu gosip, pertemanan perempuan itu selalu saling ngejatuhin. Itu adalah belum ketemu aja. kebohongan-kebohongan Benar, yang benar. dilanggengkan oleh kekuasaan maskulin biar kamu di rumah aja sendirian melakukan pelayanan. Keren penulis. Dan kalau misalkan ngomongin penulis perempuan yang sebagai penulis kan pasti ada influence dari penulis lain. Ada nggak sih penulis favorit gitu dari kakak? Banyak banget. Aku belajar dari feminis Arab, feminis Mesir, feminis Maroko. Aku juga belajar dari tentu saja produk-produk literasi yang dari Indonesia ya. Aku Pramudia Anantatur. Karena feminis pertama dalam hidup itu Nyai Ottosoro. Dan banyak lagi ya dari Indonesia. Ada tarian buminya Bu Oka Rusmini itu banyak banget reviewnya bilang itu setara dengan The God of Small Things-nya Arundhati Roy. Ya, aku belajar feminisme banyak juga dari novel-novel India. Jadi aku tuh sangat India, sangat Arab, dan sangat Indonesia sebetulnya kalau belajar feminisme. Kalau misalkan disuruh satu buku favorit Mbak Kalis, apa ya? Satu. Bumi Manusia sih, Bumi nggak ada yang Manusia. bisa mengalahkan. Iya banyak ya, nggak adil buat yang lain. kalau dari penulis perempuan Mbak kira-kira satu buku yang pengen Mbak Kalis rekomendasikan buat saya? Aduh, satu doang. Ini tuh ada yang baru terbit aja ya. Dia pemenang International Booker Prize 2025, baru Mushtaq, judulnya Heartland. Udah ada versi terjemahan Indonesia. Terima kasih Mbak Kalis. Jangan lupa dibaca dan Mbak Kalis juga yang sangat banyak itu bisa ditemui di mana saja teman-teman. Dan mau mengucapkan makasih juga ke Mbak Kalis. Kita udah ngobrol banyak ya soal literasi, aktivisme dan perempuan. Terus bagaimana kita harus beradaptasi di tengah huru-hara rezim ini. Buat teman-teman perempuan juga yang kayak masih punya tanggung jawab di rumah, di pekerjaan, di sekolah gitu. Ya pengalaman kita beda-beda. Jadi gak usah ngerasa kayak aduh aku ketinggalan, aku nggak pernah turun ke lapangan gitu. Kita bisa melakukan hal yang sekiranya memungkinkan dan tidak merugikan diri sendiri juga ya Mbak pastinya. Dan jangan lupa untuk merawat satu sama lain biar gerakan ini terus tumbuh. Dan ya sehat-sehat terus teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Kalis, ada yang mau disampaikan? Makasih semuanya. Aman. Oke, bye-bye teman-teman Konipelas.